Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, dan Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Qala Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Jadi Rasulullah memberi wasiat kepada umatnya. Kalau sudah, artinya barometer iman kita, manakala fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, barometer iman kita adalah bila di Syam, bumi Syam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ainahum, di mana keberadaan mereka? Rasulullah menegaskan, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi ini wasiat Rasulullah yang harus kita pegang kuat-kuat. Jadi barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jangan melihat Palestina itu dengan kacamata manusia. Kalau kita lihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, sesak dada kita. Miris. Yang mati syahid hampir 70.000 lebih. Kehancuran infrastruktur parah sekali. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan arahan, lihat Palestina dengan kacamata iman. Kalau kita lihat Palestina dengan kacamata iman, itu hakikatnya bukan kekalahan. Ini adalah kemenangan dari sisi Allah. Jadi, kalau bagi seorang mukmin itu tidak ada kamus kalah. Seorang mukmin itu pasti menang. Nggak ada kamus kalah. Karena kita sudah punya keyakinan bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Itu pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Jadi Allah dan Rasulnya menegaskan, pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di bumi Palestina. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Jangan lihat Palestina dengan kacamata manusia. Jangan. Bagi Allah mudah. Kun fayakun. Allah dan Rasulnya sudah menegaskan, puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu pasti. Kita tidak boleh nggak percaya. Kalau kita nggak percaya, gugur syahadat kita. Ya kan? Ya kan? Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza wa'dul akhir. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir menafsirkan, saat itulah Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya, kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi dari surah Al-Isra ayat 7 ini, yang menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya, yang membebaskan Masjidil Aqsa bukan Iran, tapi At-Taifah Al-Mansurah. Sekali lagi bukan Iran. Tapi kemarin kita terhipnotis, kena prank semuanya. Kena prank. Ya kan? Sampai akhirnya di grup-grup WA itu, ternyata Iran jadi Sunni. Ternyata yang mampu memerangi Yahudi hanya Iran. Kita terhipnotis oleh media sosial. Padahal Allah dan Rasulnya sudah ngasih kabar, bocorannya sudah dikasih sama Allah. Tapi kita terhipnotis oleh media sosial.
Makanya Rasulullah ingatkan, kalau Rasulullah SAW, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya. Tahun-tahun yang penuh penipuan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Itu sudah terjadi. Goyah. Ya. Padahal peperangan Iran, Israel, Amerika ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1447 tahun yang lalu. Ini bukan perang agama. Ini perang oil. Apa? Minyak. Bukan perang agama. Makanya Rasulullah SAW ketika duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan, sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan fitnah sarra. Apa fitnah sarra? Peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Ini yang terjadi. Ya. Ini baru peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Nah kalau kita peperangan, Rasulullah sudah ngasih marhalah, sudah ngasih kabar. Apalagi Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Rasulullah sampai memberikan rincian begitu rinci sekali tentang marhalah kita, peperangan-peperangan yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Qala Rasulullah SAW, takzuna jaziratul Arab, fayaqtahu Allah. Kalian nanti akan menaklukkan jaziratul Arab. Fayaqtahu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini, artinya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Tsumma Farisa, fayaqtahu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Artinya diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Tsumma takzunatur Rum. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Bahkan Rasulullah sampai memberikan rincian. Sebelum terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Baru setelah terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, bahkan Rasulullah mengabarkan di mana kejadian itu, peperangan itu, di A'ma Audabik, Halab, Aleppo, Suria. A'ma itu satu danau yang besar. Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Akrab, Provinsi Latakia, Ba'dal Subuh, nyampe di Halab, itu jam 2 siang. Disitulah akan terjadi. Bahkan Rasulullah ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Apa sikap kita kalau sudah Rasulullah memberikan kabar? Tasdiquhu fima akbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan nanti ketika peperangan antara kaum muslimin dan Rom, di belakang Rom ada 80 aroya, 80 panji. Artinya di belakang Amerika ada 80 negara. Sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Rasulullah mengabarkan kalau sudah kaum muslim, perang antara kaum muslim dan Rom itu sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan dimatikan oleh Allah, mati syahid. Dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan. Dan itu pasti terjadi. Kemudian tsumma taghzuna Dajjal. Kemudian kalian akan menaklukkan Dajjal dan Allah akan menaklukkannya. Di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan bahwa suatu saat Rasulullah mengabarkan Al-Masih Dajjal itu Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Jadi nanti Imam Mahdinya Syiah itu Al-Masih Dajjal. Di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi memakai at-toyalisah, jubah kebanggaan. Nah sekarang bagaimana kondisi di kota Isfahan, Iran?
Duta Besar Amerika untuk Iran menulis buku, judulnya Mission to Iran. Ternyata sekarang di kota Isfahan, Iran, sudah ribuan orang-orang Yahudi sudah domisili di sana. Bahkan rabi-rabi Yahudi sudah menyatakan lewat media internasional, kami hidup aman di Iran. Bahkan rumah sakit milik Yahudi itu semua disupport oleh pemerintah Iran di kota Isfahan, Iran. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Baru akhirnya puncaknya Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Perang akbar di akhir zaman. Itu Malhamatul Kubra, perang akbar antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Sampai Rasulullah memberikan gambaran, qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai Rasulullah memberikan gambaran di mana batu-batu, pohon-pohon, di belakangnya ada orang Yahudi. Biidznillah, atas izin Allah, batu pohon itu akan berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Kecuali pohon berkat. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi perang akbar di akhir zaman itu antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi perang akbar di akhir zaman itu bukan perang antara Iran dan Yahudi, bukan. Jadi Allah menang. Nah, itulah marhalah, tahapan-tahapan peperangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ulama-ulama dulu, Masya Allah, melihat atau menyimpulkan Syiah Rafidah dan Al-Yahud. Jadi Syiah, Rafidah, dan Yahudi. Itu ulama-ulama dulu sudah ngambil kesimpulan. Fakharu yaksiru ba'du. Seperti dua tembikar yang saling menghancurkan. Apa kalau bahasa kita tembikar atau guci? Kendi ya. Jadi ulama-ulama dulu itu sudah mengambil kesimpulan, Syiah, Rafidah, dan Yahudi itu bagaikan dua kendi yang saling menghancurkan. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitabnya Minhajus Sunnah, zalim, ya kan? Zalim, jadi orang zalim itu, jadi Allah itu akan balas dendam zalim dengan orang zalim. Dan mereka akan dihancurkan dengan kezalimannya itu sendiri. Oleh karena itu, kalau zalim sama zalim saling perang, kita itibak kepada Rasulullah SAW. Apa? Perbanyak memuji Allah dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sunnahnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau zalim sama zalim saling serang, puji Allah, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita enggak, kemarin di grup-grup WA itu hidup Iran. Jadi seperti lupa terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia itu kan Petro sudah tidak jadi ratu. Yang kita saksikan sekarang, Petro, Gareng, Bagong saling serang. Oleh karena itu, kita umat Islam jangan menghabiskan energi kita. Cukup ucapkan kalimat tahmid, alham, sambil minum teh. Atau minum kopi. Ucapkan kalimat tahmid. Jangan dihabiskan energi kita. Itulah makar Allah. Wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada pakar sejarah dunia Islam, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Beliau menulis kitab judulnya Fiqhul Khawarij wa Syiah fi Mizan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pemikiran Khawarij dan Syiah menurut timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi, hancurnya Daulah Muawiyah,
hancurnya Daulah Abbasiyah, yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Hancurnya Daulah Utsmaniyah, yang puncak peradaban Islam ada di puncak terakhir di Istanbul, Turki. Itu karena pengkhianatan Syiah. Itu kesimpulan Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi, pakar sejarah dunia Islam. Makanya, coba kita lihat ketika Daulah Abbasiyah, di sana muncul tokoh Syiah, Ibnu Al-Qawmi. Dia kerjasama dengan Mamlakat Tatar, bangsa Mongol. Siapa itu? Hulagu Khan, Genghis Khan. Jadi tokoh Syiah Ibnu Al-Qawmi ini kerjasama dengan bangsa Mongol untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, Irak. Berapa umat Islam yang dibunuh? Kerjasama antara Syiah dan bangsa Mongol, hampir 1 juta. Ini peristiwa berdarah. Makanya Indonesia mengambil ibrah dari peristiwa Daulah Abbasiyah. Makanya kenapa pemerintah Republik Indonesia kemarin tidak mendukung Iran? Tidak dukung. Karena apa? Data-data di Badan Intelijen Negara itu sudah banyak. Bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di Baghdad dibuang ke laut oleh bangsa Mongol. Sampai akhirnya lautan itu berubah jadi hitam karena tinta para ulama. Ini peristiwa sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ini fakta yang mengejutkan tentang sejarah Iran dalam 70 tahun terakhir. Ditulis oleh Syekh Imad Ali Abdus Samit tentang pengkhianatan Iran. Yang pertama, pada tahun 1948, Iran memihak kepada Israel. Makanya ada buku yang ditulis oleh pakar politik Iran, namanya Behrouz Soresrevil. Judulnya buku itu Khomeini and Israel. Ternyata dalam buku itu Israel mensupport 135 juta US dollar dan persenjataan untuk Imam Khomeini. Kenapa? Karena Israel punya kepentingan untuk hidup di tengah bangsa Arab butuh herder. Apa herder? Butuh penjaga. Ya kan? Akhirnya Israel menciptakan Republik Syiah Iran. Itu disupport pertama kali oleh negara Israel. Yang waktu itu Perdana Menterinya Ben Gurion. Jadi Israel mensupport 135 juta US dollar. Ditulis dalam buku itu oleh pakar politik Iran, Behrouz Soresrevil. Untuk menjaga Israel di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan Israel mensupport persenjataan. Apalagi Syekh Abdurrahim Balusi, itu ulama Sunni asli Iran. Tapi beliau hijrah ke Eropa. Beliau bocorkan. Ya kan? Beliau bocorkan dokumen rahasia tentang protokol rahasia yang dikembangkan oleh Imam Khomeini. Salah satunya apa? Begitu Republik Syiah Iran berdiri, kita wajib, kata Imam Khomeini, untuk menghancurkan negara Sunni yang paling dekat dengan Iran apa? Irak, yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Inilah pengkhianatan Syiah. Dan itu waktu itu dibantu oleh Amerika. Dan waktu itu Perdana Menteri Israel ketika membantu menghancurkan Irak, Perdana Menteri Israel namanya Ariel Sharon. Dan waktu itu ditopang lagi oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair. 37 negara sekutu Amerika mensupport Iran. Bahkan waktu itu ulama-ulama Syiah Iran datang ke White House. Diterima oleh Presiden Amerika George W. Bush. Sehingga tahun 2003, Amerika dan 37 negara sekutunya membombardir Irak. Tahun 2003.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini Iran telah melakukan tahun 1956. Iran memihak kepada Israel untuk menentang dunia Arab. 1967 ketika terjadi peperangan dengan Arab, Iran memihak kepada Israel untuk menentang dunia Arab. Tahun 1973 Iran memihak kepada Israel untuk menentang dunia Arab. Tahun 1980 sampai 1988, 8 tahun perang dengan Iran. Disupport oleh Israel, Amerika, dan 37 negara sekutu Amerika. Kemudian tahun 1994, Iran memihak kepada Rusia untuk menentang Chechnya. Sehingga akhirnya waktu itu, tokoh yang cukup ternama, artinya tersohor, komandan Mujahidin. Dari mana? Dari Saudi Arabia. Namanya Syekh Muhammad Khattab. Jenderal Khattab. Nah, dan waktu itu Iran memihak kepada Rusia. Dan Jenderal Khattab dari Saudi Arabia berhasil memenangkan peperangan itu dengan Rusia. Tahun 2001, Iran memihak kepada Amerika untuk menghancurkan kaum muslimin di Afghanistan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton waktu itu mengumumkan, kami akan untuk menghancurkan Mujahidin Taliban, kami bangun 4 kekuatan. Amerika, 37 negara sekutu Amerika, NATO, ya kan? Rusia, Iran, ditambah lagi pasukan boneka Amerika yang dipimpin oleh Karzai yang ada dijadikan presiden boneka oleh Amerika, Karzai. Kira-kira selama 20 tahun, siapa yang dimenangkan oleh Allah? Amerika atau Mujahidin Taliban? Allah menangkan Mujahidin Taliban. Sampai-sampai 8 utusan Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala. Apa permintaannya? Padahal kami, kata 8 utusan Mujahidin Taliban yang datang ke Indonesia yang diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, kami telah menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Tapi kami mengharap umat Islam Indonesia mudah-mudahan ke depan menjadi pemantik awal Sohbatul Islamiyah global. Dan itu mudah-mudahan diawali dari Masjid Mustaqim. Takbir. Kalau Allah berkehendak bisa. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Tahun 2003, kembali lagi Iran memihak Amerika untuk menghancurkan Irak. Sampai Presiden Saddam Hussein ditangkap. Kemudian dieksekusi, gantung. Kemudian tahun 2020 Iran memihak kepada Amerika untuk menentang Azerbaijan. Bahkan sampai terakhir Iran mensupport Bashar Assad, Suriah. Berapa umat Islam yang dibunuh? Kerjasama antara Iran, Amerika, 37 negara sekutu, ya kan? Ditambah lagi Rusia, Cina. Untuk menghancurkan Suriah. Umat Islam, Ahlus Sunnah di Suriah. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Kaum muslimin. Yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Jaulani. Yang sekarang itu nama anaknya ya. Kemudian sekarang namanya Ahmad As-Sarraj. Begitu Bashar Assad hengkang dari Suriah, Iran, milisi-milisi Syiah, Hizbullah, semuanya hengkang, ya kan? Rusia, Cina, hengkang semuanya. Negara-negara Amerika semua. Alhamdulillah, akhirnya Suriah Allah berikan kemenangan. Foto. Dan begitu umat Islam Ahmad As-Sarraj diangkat menjadi presiden Suriah, siapa yang mensupport? Saudi Arabia, Turki, Qatar, mana lagi? Pakistan, Indonesia, Malaysia, termasuk Turki. Bahkan Indonesia untuk mensupport Suriah itu tanda tangannya di hadapan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Pertanyaannya, siapa yang menghapus hutang Suriah kepada IMF? Hampir 250 triliun US dollar. Siapa? Yang menghapus hutangnya Suriah kepada IMF? Saudi Arabia. Jadi Saudi ini sugih, kaya.
Ditutup langsung. Kenapa? Karena Raja Salman sudah paham. Ini, makanya Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya pulang dari Suriah, itu komandan perang yang ada di lapangan mengatakan, Ustadz Andri, sekarang di Suriah itu ada mujahidin-mujahidin dari 82 negara. Dahsyat. Makanya kenapa Saudi langsung mensupport. Sampai Direktur FBI James Comey, Suriah itu lebih berbahaya daripada Afghanistan tahun 80-an bagi Amerika. Suriah itu sangat membahayakan bagi negara-negara barat. Ditakuti. Bahkan mantan Sekjen PBB Kofi Annan menegaskan, Suriah itu akan menjadi medan magnet seluruh dunia Islam. Benar enggak? Itu tadi. Ternyata sebelum saya pulang ke Indonesia, infonya itu sudah ada mujahidin-mujahidin yang berdatangan ke Suriah hampir dari 82 negara. Bahkan ketika saya di Idlib, Pak, itu ada pemuda dari New York, Amerika. Pemuda dari New York, Amerika. Nama, jadi mu'alaf ya, mu'alaf. Nama hijrahnya Abu Hurairah Al-Ameriki. Dia beli truk, di belakang truk, di belakangnya ditaruh sekian ton TNT. Langsung supir sendiri. Itu markas militer Bashar Assad. Jadi truk yang diisi dengan sekian ton, puluhan ton TNT ditabrakkan ke markas militer Bashar Assad. Dan itu di YouTube itu menggegerkan dunia. Itu ledakannya dahsyat sekali. Ratusan militer Bashar Assad mati. Sehingga akhirnya Direktur FBI James Comey itu sampai pusing. Selama ini Amerika nuding umat Islam teroris. Tidak tahunya pemuda Amerika jadi teroris. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ketika saya berada di rumah sakit lapangan, saya ketemu dengan seorang bule dari Amerika. Namanya Bu Lisa. Umurnya 54 tahun. Loh Bu, ibu dari mana? New York. Loh, kenapa jauh-jauh dari New York, Amerika, datang ke Suriah? Apa katanya? Acceleration. Akselerasi amal soleh. Karena kalau saya menggantungkan nomor, kalau saya mengandalkan umur, nggak akan sampai, Ustaz. Saya harus mencari lompatan amal. Apa? Al-jihad fisabilillah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW, Rasul amil Islam, wa amutus salah, wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya sholat, puncak amal di dalam Islam adalah al-jihad fisabilillah. Bahkan dari tempat markas saya itu 500, radius 500 meter. Malam hari, silaturahmi ke tempat markas saya. Ini tidak tahunya orang-orangnya modelnya sama, Pak. Tinggi-tingginya sama. Dari mana kira-kira? Filipina. Mindanao. Dari Mindanao, Filipina Selatan. Itu malam hari, tidak bawa apa-apa. Besok pagi, saya lihat dari atas, dia sudah lari pagi. Bawa senjata. Dan senjatanya canggih-canggih. Ya itulah Suriah. Itulah Suriah. Malam hari tidak bawa apa-apa, besok paginya sudah semua bersenjata. Bahkan saya ketika berangkat dari Jabal Akrod ke Halab, itu yang saya bawa AK-47 sama M16. Jadi di sana itu wajib pakai senjata. Jadi kalau di sana orang nggak pakai senjata, itu namanya mati konyol. Di sana itu daerah perang, gitu. Ya kan? Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.